Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jumpa kembali pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dengan kami. Sekarang ini kami ada di studio Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atau YPM. Bersama saya telah hadir Ustadz Edi Prayitno, Ketua YPM Jawa Timur. Kami akan berbincang-bincang pertama seputar Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan proyek utamanya, yaitu pembangunan pondok pesantren yang ada di Jombang. Lalu juga kita akan mengulik siapa sebenarnya Ustadz Edi Prayitno, yang sebenarnya nama depannya ada tambahan Paulus Edi Prayitno. Nah, saya sendiri jujur saja belum tahu siapa beliau ini, karena itu kita akan coba gali siapa beliau, lalu perjalanannya sehingga kemudian menjadi muslim. Apa kabar Ustaz? Baik, Masya Allah, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, singkat cerita, ini gimana proyek pembangunan pesantren dan masjid di Wonosalam ya? Ya, apa latar belakangnya dan kemudian untuk apa, lalu bagaimana dananya dan sebagainya. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini saya bertemu dengan Bapak Bambang Subagio dari Hidayatullah, dan alhamdulillah ini sebuah langkah yang sangat bagus. Jadi kedepannya antara Yayasan Hidayatullah akan bisa lebih erat lagi bergandengan tangan dengan Yayasan At-Tauhid. Sebetulnya Yayasan At-Tauhid ini kita bentuk dulu karena kita itu sama-sama penggiat kristologi ya Pak ya, di Surabaya. Kemudian kita kumpul dengan kawan-kawan yang sangat menekuni dunia dakwah ini, karena tidak banyak orang yang menyukai dakwah kristologi ya, karena hambatannya sangat banyak, baik itu lewat eksternal maupun internal. Kemudian saya juga merasa bahwa kita perlu wadah di Jawa Timur, terutama di Indonesia ini, mewadahi rekan-rekan semua dalam satu yayasan dan dalam perjuangan yang satu, yaitu pertama intinya adalah kita membendung langkah-langkah pemurtadan Pak. Jadi dakwah kristologi teman-teman, karena rata-rata teman-teman ini adalah penggiat dakwah kristologi, banyak yang juga dari mu'alaf. Kemudian kita membentuk yayasan ini juga untuk membina para mu'alaf, karena saya sendiri merasakan bagaimana susahnya menjadi mu'alaf pertama kali, karena tidak banyak orang yang peduli. Biasanya orang setelah kita menjadi mu'alaf kemudian biasanya dilepas begitu saja. Kita mencari guru sendiri, bahkan tidak sedikit para mu'alaf itu setelah dia memeluk agama Islam, dia itu malah diusir dari rumah. Karena kasus-kasus semacam itu, kita akhirnya mendirikan yayasan ini adalah untuk di samping membina ilmu agama mereka, karena kita juga mempunyai guru-guru ya pengajar, dan juga kita menyiapkan rumah singgah. Jadi untuk mu'alaf yang membutuhkan rumah singgah kita siapkan. Kemudian kita juga memikir kita harus punya tempat paling tidak untuk menampung mereka di sebuah lembaga resmi yang dinamakan pondok pesantren ya. Waktu itu kita tidak sampai berpikir terlalu jauh sebetulnya. Kita hanya memikirkan ya kita membentuk yayasan kecil, tetapi ternyata dalam perjalanannya, karena alhamdulillah kita sudah merayakan hari ulang tahun yang kedua kemarin ya, kita sudah merayakan mengadakan muktamar yang kedua, dan ternyata program-program kita sudah semakin banyak dan yang tergabung hampir dari seluruh Indonesia. Masya Allah.
Jadi hampir semua cabang ada, mulai dari Jawa sampai luar pulau, bahkan sampai ke Papua, kemudian di Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan ke Malaysia. Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan banyaknya pendukung, kita didukung oleh rekan-rekan ini. Kemudian ada usulan bagaimana kalau kita membebaskan mencari sebuah lahan, kemudian kita mendirikan sebuah pondok pesantren dan juga wisma mu'alaf di sana untuk membina para mu'alaf. Bahkan kita akan mendirikan sebuah BLK ya, Balai Latihan Kerja, untuk mempersiapkan mereka yang nganggur-nganggur itu bisa dikaryakan ya. Dan kita intinya pembinaan mu'alaf di sini kita tidak menarik biaya, gratis. Insya Allah gratis. Jadi nanti pondok pesantren ini kita dirikan bagi para mu'alaf yang ingin mondok, itu kita tanggung semua biayanya, baik itu biaya hidup atau biaya belajarnya. Dan kita akan memanggil para guru-guru yang bisa mendidik mereka. Dan saat ini YPM Tauhid ini sudah menampung beberapa mu'alaf, tetapi masih ditampung di beberapa cabang ya. Di Papua sana juga sudah ada yang menampung, di Kalimantan, di Sulawesi. Dan khusus yang di Pulau Jawa, saya juga menyerukan pada kalau ada rekan mu'alaf yang saat ini Anda membutuhkan pendidikan agama Islam, kami siapkan pondok pesantren gratis untuk Anda. Silakan Anda hubungi kami. Dan saat ini kita masih mempunyai 2 pondok pesantren, yaitu insya Allah yang di Jawa Tengah, kemudian persisnya Sragen ya, di Sragen itu ya, persisnya nanti minggu depan kita akan ke sana. Kemudian yang selama ini yang sudah jalan adalah di pondok pesantren Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu di pondok pesantrennya Ustadz Yusuf. Dan di sana sudah banyak mu'alaf yang bisa ditampung, ada sekitar 20-an ya. Dan kemarin kita waktu muktamar juga mendapatkan beberapa cerita dari mereka para mu'alaf ini. Pertama, para mu'alaf ini kadang-kadang bukan orang yang sudah bukan, maksud saya udah umur ya. Begitu dia masuk Islam, dia ingin mondok. Bahkan ada yang cerita itu sampai 2 tahun cari pondok pesantren ditolak. Bahkan anehnya yang menolak itu adalah pondok pesantren yang memang khusus kristologi, tapi karena usianya udah di atas 30, dia tidak mau menerima. Ya, kita di Yayasan At-Tauhid ini di pondok pesantren Al-Hadid di Yogyakarta itu tidak memandang usia. Sampai tua pun kita tampung, dan di sana gratis. Kita tanggung semua biaya hidupnya dan semua sampai selesai tamat ya. Bahkan di sana di Jogja itu pendidikannya juga mulai SD sampai universitas juga dibiayai dan semua gratis. Apalagi terutama untuk para mu'alaf. Dan alhamdulillah kita juga didukung oleh para donatur ya dari seluruh Indonesia. Rencana awal kita mendirikan pondok pesantren saat ini sudah terrealisasi. Alhamdulillah kita sudah membebaskan sekitar 1 hektar tanah di Wonosalam, Jombang. Dan saat ini kita lagi membangun masjidnya. Jadi saya juga menyerukan pada saudara-saudaraku sekalian yang ingin mewakafkan harta Anda bisa menyalurkan kepada kami, dan insya Allah akan kami salurkan secara tepat. Karena saat ini masjidnya masih pondasi ya. Karena kita kemarin masih ngebut itu untuk melunasi tanahnya. Karena hampir harga 1 hektar itu hampir 1 M lebih ya. Dan alhamdulillah itu juga bukan uang kami dan semuanya uang donatur. Karena apa? Karena yang mendirikan yayasan ini adalah ya bukan orang kaya. Jadi alhamdulillah dari rekan-rekan, dari saudara-saudara muslim semua yang di sana ya sudi menyumbangkan hartanya untuk kami. Dan di tahun kedua kemarin waktu muktamar itu sudah ada laporan keuangan yang sangat menyenangkan kami, karena kami akhirnya bisa membayar tanah tersebut. Sudah lunas? Sudah lunas insya Allah. Dan mungkin ada pengembangan ya, mungkin ada masih kurang sedikit. Dan sekarang masih ngangsur bangun masjidnya, ini masih pondasi. Dan insya Allah nanti setelah masjidnya jadi diteruskan akan membangun pondok pesantrennya dan sekaligus untuk pondok wisma mu'alaf. Dan semua para mu'alaf yang dibina di sana gratis. Kita tidak memungut biaya sebesar pun, insya Allah akan kita biayai. Gitu Pak. Iya. Sementara ini sambil menunggu berdirinya pondok, aktivitas pembinaan kepada para mu'alaf ini gimana?
Aktivitas pembinaan mualaf saat ini masih ditampung, dan alhamdulillah dari beberapa laporan yang masuk itu sudah ada didirikan rumah baca Al-Quran, bahkan di Jakarta ini sebentar lagi akan kita resmikan, kemudian di daerah-daerah dan semua cabang ya. Jadi kita membina mualaf ini sudah tersebar di semua cabang, dan rata-rata mereka saat ini juga sudah membina mereka, baik itu lewat pengajian rutin, pembacaan Al-Quran, Iqra ya, meskipun sudah tua-tua mulai belajar Iqra, dididik. Kemudian minggu kemarin kita mengadakan khitanan massal, dan juga sebentar lagi nanti bulan depan ini juga ada lomba apa mas, kemarin lomba tilawah mas ya, yang di Manado rencananya itu. Dan itu lomba itu adalah untuk para mualaf yang sudah belajar Al-Quran. Dan sekarang insya Allah di Manado itu hampir 100 mualaf yang dibina. Masya Allah. Di Papua juga demikian. Kalau di Papua sudah lebih dari 50 orang. Kemudian di Jogja, juga di lain-lain tempat. Artinya ini mualaf ini menjadi fenomenal gitu ya. Seberapa banyak sih kalau Ustaz Edi menggambarkan orang non-Islam semakin tertarik kepada Islam gitu? Ya, ini memang tantangan ya. Saat ini kita memang Islam memang sangat disudutkan dari berbagai sisi. Baik itu isu-isu kalau Islam terorisme, itu disudutkan terorisme, kemudian dengan kekerasan, bahkan karena tuduhan-tuduhan semacam ini membuat nama Islam bukan semakin bersinar, tetapi semakin meredup. Tetapi alhamdulillah ternyata di Eropa sendiri, dengan kemarin banyak kasus terbongkarnya para pastor itu ya, ya kasusnya kita tahu sendiri. Ternyata mereka banyak yang memilih non agama, agnostik. Jadi orang Eropa mengakui sekarang Tuhan tapi tidak mengakui Tuhan tetapi tidak beragama. Ini adalah peluang besar sebetulnya. Dan itu tidak terjadi di Eropa saja, hampir di seluruh belahan dunia, bahkan sudah di Indonesia juga. Kalau kita lihat sekarang gerakan di Indonesia itu, bahkan kalau kita lihat di media-media di Indonesia, kita tahu sendiri bahwa mereka itu dilemahkan secara iman. Pertama dilemahkan nabinya, kemudian dilemahkan agamanya. Betul, taktiknya seperti itu. Tujuannya mereka supaya apa? Supaya bukan murtad lagi, tetapi tidak beragama. Mengikuti mereka bahwa hanya berbuat baik saja udah cukup. Beragama secara fanatik ya, itu memang ya itu kendala-kendala ya, baik dari luar atau dalam. Dan ini sebetulnya peluang bagi kita. Dan ini perjuangan kita bersama, bahwa kita harus tetap menyadarkan mereka, terutama membentengi umat muslim dari kerusuhan semacam ini. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Saya dulu pernah di Malang Selatan, itu pernah dakwah di sana. Tauhid ini awal-awalnya dakwah langsung ke lapangan. Di sana ada sebuah desa dan hampir seluruh masyarakatnya menjadi murtad. Didirikan sekolah besar dan di sana dibangun tempat pariwisata Gua Maria, dan tanah-tanah penduduk banyak yang dikuasai mereka. Tetapi alhamdulillah berkat dakwah kita sedikit demi sedikit hampir 80% sudah kembali. Dan itu memang butuh kerja keras. Bukan hanya kita datang hanya membawa ayat ya, karena mereka ini bukan hanya dimakani ayat, mereka butuh uang. Itulah sebabnya kita bergerak juga di bidang ekonomi kerakyatannya gimana. Dan alhamdulillah tugas kita sangat banyak, dan ini memang butuh kerja keras ya. Bahkan kita punya program yang namanya kredit tanpa bunga. Itu ada di beberapa cabang sudah dipraktekkan. Jadi intinya kita membasmi praktek-praktek riba ya, rentenir yang dilakukan ya. Mereka bisa melakukan apa saja dengan uangnya, termasuk membeli tanah-tanah penduduk masyarakat miskin itu dari riba. Setelah mereka tidak bisa bayar, tanahnya dikuasai. Bahkan hampir satu desa itu dikuasai mereka. Dan kita sudah mulai membuat program semacam itu, yaitu yang dinamakan kredit tanpa riba. Untuk melawan, kita harus berpikir taktis ekonomi juga. Tidak hanya ceramah menjual ayat. Ya.
ada kondisi kontradiksi ya. Islam terus dipojokkan, dijelek-jelekan, tetapi kok banyak juga yang kemudian milih Islam gitu. Bahkan ini ada fenomena di barat seperti dibilang itu tadi itu semakin banyak mualaf gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa sih menariknya Islam itu? Dari beberapa rekan, kalau saya beberapa kali melakukan interview pada mereka, kebanyakan semakin mereka mendalami Alkitab, ini kebalikannya ya. Kalau kita melihat orang Muslim yang murtad, itu biasanya alasannya irasional. Iya, karena perut. Bukan, iya termasuk perut. Kemudian karena irasional itu dia mimpi, ada sinar, ada suara goib, dan itu alasan-alasan yang nggak masuk akal. Tapi ujung-ujungnya ya perut tadi, mungkin ada rayuan perut. Tetapi kalau kita rata-rata mualaf yang saya datangi atau dekati, yang pernah saya ajak bicara, rata-rata setelah mereka mendalami Al-Quran. Bahkan kemarin mendalami Alkitab. Mendalami Alkitab. Kemarin kita wawancara dengan Romo itu kemarin juga sama. Beliau itu 13 tahun sudah menjadi pendeta, bahkan ada yang 25 tahun ya. Waktu saya kemarin di Jakarta itu, waktu menerima MUI ya, penghargaan dari MUI yaitu Mu'alaf Award itu, saya menemukan seorang pendeta yang sudah 25 tahun. Masya Allah. Semakin mendalami Alkitab, ternyata imannya bukan semakin kuat. Ternyata di dalam Alkitab sendiri itu bisa membantah keimanan mereka. Mereka akhirnya goncang. Mereka mencari lagi yang benar yang mana ini gitu loh. Kalau agama Hindu Buddha kan udah lewat itu. Berarti agama yang setelah Kristen apa? Kan ada agama yang baru yaitu Islam. Mereka akhirnya belajar Islam. Ternyata setelah mereka membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab yang mereka baca dulu, dia menemukan jawabannya. Dan rata-rata mualaf seperti itu. Hampir sama semua, rata-rata hampir sama semua. Dan mereka akhirnya tersadar dari situ. Dengan sedikit dialog saja akhirnya mereka sadarkan. Dan saya juga berpesan pada rekan-rekan semua bahwa dialog ini dilakukan dengan cara yang baik. Apakah kita boleh berdebat? Boleh, di dalam Al-Quran juga disebutkan boleh berdebat, tapi dengan cara yang baik. Boleh. Jadi dengan cara berdebat, dialog itu niatkan kita untuk syiar, bukan mengolok-olok, bukan mengejek ya. Karena kalau dakwah dilakukan dengan kekerasan, kata-kata yang menyakitkan, mereka tidak akan bisa menjadi mualaf. Dakwah harus lembut dengan baik, berhikmah, betul. Baik, menyinggung mualaf tentu ini Ustadz Aidi ini nama depannya Paulus. Gimana nih ceritanya? Iya. Nama Paulus itu sebetulnya udah lama saya hapus, bahkan di KSK sudah saya hapus juga. Tetapi rekan-rekan ini Gus Imron itu katanya Paulus dimunculkan lagi biar lebih gitu. Ya dulu saya di GBPS Surabaya. Apa? Gereja Pantai Kosta Pusat. Oh, Surabaya. Ini gerejanya Paulzang. Dulu Paulzang dengan saya di situ. Kemudian Pak Yudi Mulyana di situ. Kemudian Pak Ali Makrus juga dari GBPS juga. Dan terutama si Paulzang itu sebelum dia ke Hong Kong, 3 kali dia ketemu saya di Surabaya sini. Sebelum dia ke Hong Kong akhirnya kan, bahkan dia bertemu dengan Pak Ali Makrus dan Yudi Mulyana. Dan tujuan dia memang ingin memurtadkan kembali, mengembalikan kembali saya dan rekan-rekan mualaf ini kembali ke Kristen lagi. Dan yang termakan rayuannya adalah almarhum Ali Makrus yang sudah meninggal kemarin, bahkan meninggal secara kafir di Bali kan. Dan juga Pak Yudi Mulyana yang sempat dibaptis. Akhirnya Pak Yudi Mulyana kita bisa kembalikan lagi, dan saat ini Pak Yudi Mulyana masih dalam pengawasan kami. Jadi di luaran sana memang banyak yang menyaksikan apakah Pak Yudi ini benar-benar Islam atau tidak. Tetapi di depan kami, dia sudah bersumpah bahwa dia ingin masuk Islam benar-benar. Untuk itu masih kita awasi. Jadi jangan sampai ya dirayu-rayu kembali lagi gitu loh. Bagaimanapun ini teman kita, saudara kita. Kalau ada saudara kita seperti itu Anda hujat ya, seperti Pak Yudi Mulyana kemarin kan dihujat banyak orang.
Kalau Pak Yudi Mulyana udah patah hati dengan Islam, pasti dia akan jadi murtad selamanya. Jangan kita hujat, jangan kita hakimi. Karena masalah iman ini adalah masalah dia dan Tuhan. Kita hanya mengingatkan. Akhirnya kita dekati Pak Yudi Mulyana. Alhamdulillah dia bersyahadat dengan sungguh-sungguh dan dia sudah berjanji akan menjadi Islam yang baik. Dan beberapa kali tetap ketemu dengan saya, telepon dengan rekan-rekan juga, dan tetap dalam pengawasan kami. Dan untuk saya sendiri perjalanannya memang panjang ya. Kalau diceritakan sangat panjang, tetapi intinya ya sampai diusir dari rumah, susah dan sebagainya. Bahkan saya cari guru ngaji nggak dapat, malah terjebur. Saya 2 kali belajar Islam ketemu dengan, ya maaf ya, guru-guru saya dulu mengajarkan saya Rogo Sukmo malahan. Disuruh minum gotri lah, suruh wirid di kamar gelap beribu-ribu kali, kungkum di pantai selatan, cari-cari roh, iya cari-cari. Aduh, ini saya gini, di dalam Kristen saya ada dulu hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan. Kenapa saya masuk Islam kok mendapati hal seperti ini gitu. Tetapi ya, alhamdulillah ketemu dengan rekan-rekan yang lain bisa mengembalikan iman kami yang benar. Itulah sebabnya saya tadi bicara pentingnya kita membina ini. Kita butuh pembina-pembina mu'alaf supaya mu'alaf ini tidak tersesat. Jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke lubang mulut singa. Karena tidak ada pembinaan. Setelah bersyahadat lepas cari guru sendiri, tersesat kemana-mana. Bisa-bisa dia karena goncang, biasanya goncang ya, goncang iman dan sebagainya balik. Kebanyakan gitu balik. Kalau tidak kita dampingi. Itulah sebabnya kita membina mu'alaf itu tidak 1 hari 2 hari, dan kita terus ya. Butuh modal pasti. Biasanya mereka butuh modal. Jadi jangan sampai setelah dimualafkan dilepas, wes kamu makan nggak makan terserah. Padahal dia kan kadang-kadang udah dipisah dengan keluarga. Bahkan dia sudah tidak mendapatkan santunan dari keluarga, hanya untuk mementingkan memegang Islam. Itulah pentingnya yayasan-yayasan semacam ini. Ya. Di gereja dulu Ustadz Edi ini apa? Jamaah biasa, pengurus atau apa? Saya dulu ketua tim musik cabang ya. Ketua tim musik. Iya, dulu saya di pusat pernah sekolah musik, di cabang juga ketua pemuda, bahkan saya pegang tim musik juga. Jadi kalau ada penginjilan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, saya pasti pegang musik. Dan yang pernah cerita pengalaman yang menarik itu waktu pencarian Roh Kudus ya. Di gereja Pantai Kosta itu kan mengutamakan bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Itu yang dikritik oleh Pak Budi Asali itu seperti sandalawas itu. Iya, yang ngomongnya nggak karu-karuan itu, bla 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 gitu, bahasa roh. Dia bilang itu bahasa lidah. Dan saat saya waktu dulu itu melakukan pencarian Roh Kudus ya. Itu 7 hari full di atas bukit itu di Tretes ya, ada Bukit Doa namanya itu. Kalau di Kristen biasanya ada acara retreat itu. Dan kalau di Pantai Kosta itu ada acara khusus untuk pencarian bahasa Roh Kudus. Kita mengadakan kebaktian, berdiri, puji-pujian sampai trans gitu ya. Bisa bahasa ngomong gak karu-karuan, geblak-geblak, jatuh Pak. Berdiri kan waktu itu mata terpejam ya, jatuh-jatuh, blek-blek. Tapi saya nggak pernah jatuh. Sampai hari ke-7 saya nggak penuh Pak. Soalnya yang penuh dikasih pita. Oh, sudah lulus. Ternyata saya sampai terakhir itu kepala saya ditumpangi sampai kayak didorong-dorong gitu. Setelah amin yang berdiri cuma saya Pak. Yang lainnya udah rubuh. Dan yang menarik itu ada satu teman itu sampai kesurupan Pak, sampai pagi. Nah itu nanti ada pendeta yang mempunyai talenta. Dikatakan dia bisa membaca bahasa roh. Oh, ini yang masuk ini dari Roh Kudus. Dia bahkan bisa menerjemahkan. Ada talenta khusus. Dan kalau yang masuk itu dari roh-roh kegelapan. Oh, ini yang masuk roh setan. Bahkan ada yang kesurupan Pak sampai pagi. Dan anehnya itu kalau kita telusuri di seluruh sekolah tinggi teologi itu nggak pernah ada itu belajar tata bahasa roh itu gimana gitu, kamusnya seperti apa gitu. Karena itu mungkin bisa banyak pendapat bahwa itu bisa saja ditafsir bebas ya. Dan ini tidak semua gereja percaya Pak. Jadi antara denom satu dengan denom yang lain nggak sama.
antara Katolik dengan Protestan apalagi. Jadi kalau kita berbicara masalah kepenuhan roh, masalah bahasa lidah itu antara satu gereja dengan gereja lain nggak sama. Oh gitu. Tapi kalau Pantekosta mengutamakan itu. Dan itu dikritik oleh beberapa pendeta kan, itu seperti Budi Asali dan kawan-kawannya yang anti bahasa lidah itu. Oh. Itu ya. Jadi satu Alkitab, tapi macam-macam Ya. tafsir. Itu Ya. ujian bahasa lidah itu untuk mencapai tingkat apa sih? Itu calon-calon pendeta harus full itu. Berarti saya tadi calon pendeta. Dulu ada kursus ya. Kalau di GBS itu dulu ada kursus pendalaman Alkitab. Saya ikut itu. Ya. Jalur apa? Formal enggak. Tapi ada pendalaman semacam itu ikut. Ya. Oh gitu. Dan menemukan Islam ini satu menemukannya itu proses pencarian atau kebetulan atau dibawa teman atau gimana? Ya. Proses saya itu sebetulnya lewat dialog. Jadi saya menemukan teman dialog dan teman dialog ini dalam rangka jenengan ingin mengkristenkan dia. Betul. Gini ya. Di gereja saya itu dulu ada kewajiban satu jemaat itu harus bisa membawa satu jiwa. Bayangkan satu jemaat harus satu jiwa. Kalau dalam satu gereja itu ada 1.000, satu orang minim satu aja, dia harus bisa memurtadkan 1.000 orang. Dan itu nyata ya. Dan ini bukan omong kosong. Bahkan ada rewat tertentu itu. Saya melakukan itu. Tujuannya untuk saya penginjilan. Penginjilan itu bukan hanya tugas para penginjil atau pendeta di zaman saya, bahkan sampai hari ini. Jadi kalau kita melihat penginjil itu bukan hanya orang yang aktivis penginjil, jemaah biasa pun dia juga penginjilan. Misionaris itu ya memang dia pimpinannya, tapi tugas umum seluruh anggota, seluruh jemaah itu mempunyai tugas itu karena di dalam Alkitab sudah diserukan. Jadikan semua bangsa ini menjadi muridku dan sebarkan agama Injil ke seluruh dunia kan ya. Dan itu memang tugas mereka. Bayangkan kalau satu jemaat mempunyai tugas semacam itu, kalau muslim ini leha-leha santai menganggap itu tidak ada, lama-lama tergerus. Dimakan. Pertama dia tidak membawa mereka langsung murtad, tetapi melemahkan iman mereka dulu. Dengan cara apa? Nabi kita dilemahkan. Kejelekan Nabi diungkit-ungkit. Dia cari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Bahkan kemudian Allah juga dihina-hina. Kemudian terakhir agama Islamnya. Kita banyak menemukan orang-orang semacam itu di media ya. Ada EKC, ada Ali Mahrus, Saifuddin Ibrahim juga semacam itu. Bahkan Saifuddin gembar-gembor 1 minggu bisa memurtadkan berapa ratus orang. Bahkan sampai hari ini Saifuddin mendirikan gereja YouTube gereja. Bahkan sekarang membangun pondok murtadin, gereja murtadin dan sebagainya, itu mereka pun punya seperti itu, program-program semacam itu. Dan itu nyata. Jadi kita tidak santai, harus waspada. Dan kalau ada yayasan-yayasan yang peduli dengan semacam ini, jangan langsung dicap intoleran gitu loh. Kalau Anda tidak peduli, paling tidak kami yang peduli untuk menjaga agama ini tetap terjaga, membentengi umat dari pemurtadan. Realitasnya ada ya gerakan murtadisasi. Ada, dan itu nyata. Dan ini bukan omong kosong ya. Kalau di media sering digembar-gemborkan semacam itu, kita jangan terlena, karena itu memang untuk melemahkan Islam secara masif. Iya. Kembali ke dialog dengan teman tadi, gimana itu kelanjutan? Ya, dialog itu saya hampir 1 tahun itu. 1 tahun. 1 tahun saya belajar Al-Quran, saya membeli Al-Quran terjemahan, bahkan saya membeli Hasan itu ya, tanya jawab seputar Islam, kemudian beli hadis-hadis, dan saya juga membaca dialognya Kiai Haji Mudhari dari Sumeneb, Madura. Dan ternyata tambah lama bukan saya bisa mempengaruhi dia, tetapi iman saya yang tergerus pelan-pelan. 1 tahun Pak, jadi dialognya nggak 1 hari 2 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan ada dialog 1 hari langsung dia masuk Islam, itu nonsen itu. Paling tidak dia udah mualaf duluan.
untuk pindah agama itu butuh pemikiran panjang karena bukan sesuatu yang mudah, backgroundnya keluarga dan sebagainya, nanti belum lagi dikucilkan saudara, teman dan sebagainya, itu perjuangan berat. Saat orang Kristen masuk Islam itu benar-benar sendirian itu. Itulah sebabnya waktu itu memang saya setelah 1 tahun, saya ingat itu hari Jumat ya, kemudian saya bilang teman saya, "Wis aku tak masuk Islam, syahadatno saiki aku tak berangkat sholat Jumat." Kaget teman saya. Setelah teman saya mensyahadatkan, saya bingung, saya, wah ini sholatnya gimana, cari guru ya, itu tadi yang kebrosok-brosok itu. Ya itu di bagian titik mana yang kemudian Ustadz Edi merasa katakanlah kalah gitu ya? Ya, itu waktu mereka hanya menodongkan satu surah yaitu Al-Ikhlas itu ya, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan tidak punya anak dan sebagainya. Rata-rata para mu'alaf itu dengan satu surah itu saja udah menjawab semua itu. Pertama, Allah itu esa, ternyata Yesus mengajarkan keesaan. Yesus berkali-kali berbicara bahwa sembahlah Tuhan itu esa. Yesus hanya utusan, itu ada di dalam Injil. Bahkan di dalam Perjanjian Lama Nabi Musa mengatakan sampai hari ini diikuti oleh orang-orang Yahudi, Sema Israel itu. Hei orang-orang Israel, sembahlah Tuhan itu satu. Bahkan sampai hari ini diulang-ulang di Israel sana. Dan diperkuat di dalam Al-Quran Al-Ikhlas itu. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan ada 3, tidak ada ayatnya itu. Yesus benar-benar mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, esa. Itu ajaran Yesus, dan itu masih tertulis di Alkitab sampai hari ini, masih ada itu. Dan ajaran Trinitas itu sampai hari ini juga tidak ada. Jadi doktrin Trinitas itu tidak ada. Yang ada itu adalah ajaran esa, keesaan. Dari situ saya berarti apa yang saya lakukan salah, dan saya berani mengambil langkah. Kalaupun keputusan saya ini salah, paling tidak saya menyembah Allah Bapa. Bukankah Allahnya Nabi Muhammad itu Allah Bapa, yang disembah Isa juga yang disembah Yesus kan ya? Kalau saya katakan mengambil keputusan ini saya salah, paling tidak saya tetap menyembah Allahnya Yesus. Dan Yesus itu masih dimuliakan di dalam Islam. Saya tidak kehilangan Yesus, karena di sana masih dimuliakan. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dimuliakan, dan kita masih menemukan ajaran-ajaran beliau. Gitu. Kalau kita hanya membawa Al-Quran saja, mereka langsung menolak. Saya tidak percaya ayat-ayat itu, apalagi hadis. Kalau kita menguasai kristologi beda lagi. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang belajar kristologi bukan hanya dari orang Kristen. Kita mengenal beberapa tokoh seperti Pak Wasian, Pak Mudori, Kiai Rob Mudori, kemudian ustadz yang lain ya. Beliau belajar otodidak kristologi. Pak Masud sekarang juga sama. Mereka menguasai kristologi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah, mendakwai mereka. Mereka mengetahui kelemahannya, sentil kelemahannya itu suruh cari, udah langsung sekak gitu. Baik. Injil mengatakan Tuhan itu satu, tapi pada kenyataannya kan itu masih dalam perdebatan panjang. Itu perdebatan itu sejak Konsili Nisea ya, tahun 325 ya, dimana waktu itu aliran Arianisme itu kan tidak mengenal Tritunggal. Arianus pertama kali yang menentang, dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Akhirnya kan timbul pro kontra antara Arianus dan yang dipegang gereja Katolik Roma waktu itu, yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada bagiannya, itu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Akhirnya kan perang itu antara Arianus dengan kelompok gereja yang dikuasai oleh Kaisar waktu itu ya. Bahkan terjadi peperangan besar, dan kelompok dari Arianus kalah. Dan itu tersebar kemana-mana. Bahkan sampai hari ini ada 2 pendapat besar. Ada pendeta-pendeta yang tidak mengakui Tritunggal. Semacam Tritunggal itu Trinitas ya? Trinitas. Kalau di Indonesia kita kenal pendeta Tewu kemarin yang keluar dari gereja itu. Maksudnya bukan keluar dari gereja, tapi dia mendirikan aliran sendiri, Oneness Only. Dia tidak menerima bahwa Tuhan itu ada bagian 3 macam. Tidak mengenal Yesus begitu.
apalagi dari seksi Yova sama kayak gitu kan, perpecahan padahal kitabnya satu. Ternyata ke masalah ketuhanan belum finish sampai hari ini. Untuk mencari siapa Tuhan yang benar-benar yang mau disembah itu belum finish. Dia masih mencari. Bahkan sesama pendeta pun tidak sama. Padahal kitab yang dibawa sama, satu. Tetapi bermacam-macam tafsir. Dan kita kembalikan lagi, saya katakan tadi, Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu esa. Bingung mereka. Makanya mending orang-orang yang bingung-bingung cari jalan kayak gitu, belajar Islam, langsung menemukan jalan. Insya Allah mereka pasti akan sadar kalau tidak mengeraskan hati ya, membuka pikiran, menerima kebenaran, pasti mereka menerima Islam. Karena tidak ada keraguan lah dalam ajaran Islam ini. Gitu Pak. Iya, iya. Tadi sedikit sudah digambarkan betapa beratnya menjadi mu'alaf. Mungkin bisa digambar lebih seberat apa waktu itu? Ya. Ini mewakili rekan-rekan ya. Kalau sudah menjadi mu'alaf itu betul-betul tersingkir dari rumah, mencari makan susah. Bahkan saya pernah kenal satu mu'alaf perempuan. Dia bekerja di tempat ya tidak perlu saya sebutkan, tidak memperbolehkan dia berhijab. Setelah dia memilih mu'alaf itu sama bosnya disuruh milih keluar atau lepas hijab. Akhirnya dia milih keluar. Penderitaan mereka ini sebetulnya ini umum ya. Kita rata-rata kalau pembinaan mu'alaf itu sama-sama rata-rata masalah ekonomi. Itulah sebabnya belum lagi masalah tempat tinggal. Itulah sebabnya kami tergerak ini untuk mendirikan Yayasan At-Tauhid ini untuk menolong mereka. Tadi sudah saya sebutkan mau mendirikan pondok pesantren, rumah singgah. Kalau sekarang sudah ada rumah singgah sementara ya. Kemudian untuk menyokong ekonomi, karena kita ini kan kekuatan kita hanya dari donatur. Kita tidak meminta dari pemerintah atau yayasan besar ya, semacam MUI dan sebagainya, kan tidak ada dana dari mereka. Ini betul-betul murni dari sokongan donatur dari masyarakat. Di samping saya juga membangun fisik, juga membantu mereka secara ekonomi, dan juga membantu mereka secara akidah ya, belajar agama dan sebagainya. Itu tugas kami, dan itu tugas itu sangat berat. Ya, itu tugas umat secara menyeluruh sebenarnya. Menyeluruh. Ya. Jadi antum sekalian teman-teman mewakili itu. Jadi alhamdulillah di Indonesia kan ada lembaga-lembaga ini semacam Mu'alaf Center, Alimatea, kemudian di beberapa tempat itu ya banyak ya, Mu'alaf Center di beberapa wilayah. Dan mereka semua juga berjuang untuk ini. Tetapi ya itu tadi pendanaannya gotong royong. Jadi kekuatan kita memang tidak sebesar yang kita harapkan, bisa merubah semua, bisa membiayai semuanya gitu ya. Itu memang kita membutuhkan uluran tangan lah dari rekan-rekan saudara-saudaraku muslim yang diberikan kelimpahan rezeki supaya mau mendonasikan sedikit hartanya untuk kami, pergunakan sebaik-baiknya. Karena kami ini menerima harta atau menerima donatur itu ada auditnya ya nanti ya. Bahkan kemarin ada laporan keuangan, mungkin di tahun ketiga, karena kemarin laporan auditor itu harus minimal kita sudah mempunyai dana sekitar 1M. Dan alhamdulillah kemarin kita hampir sudah 2M. Dalam 2 tahun ya, alhamdulillah kita dapatkan donatur itu. Dan nanti di tahun ketiga insya Allah kita akan mengundang auditor untuk pertanggungjawaban laporan uang masuk dan sebagainya, supaya ini bisa diketahui masyarakat dan juga pengurus-pengurus yang lain. Karena kita menggunakan uang ini adalah dari umat, jangan sampai ada penyelewengan. Dialog-dialog saya waktu di media itu diawali dulu belum ada WA atau Facebook ya, lewat milis. Jadi saya sudah melakukan dialog-dialog dengan beberapa pendeta waktu itu lewat milis. Setelah bahkan ketemu dengan Ustadz Bayan, ketuanya Tauhid ini dulu juga waktu sama-sama berjuang lewat milis, lewat email itu ya, debatnya lewat email itu dulu. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu beberapa orang sudah menjadi Islam dari acara-acara saya dulu. Dan itu saya tidak memaksa mereka. Dengan dialog
ternyata 1 tahun 2 tahun ada yang telepon saya, Pak Edi, alhamdulillah saya sekarang udah Islam, masuk Islam. Dulu dialog dengan saya belum. Setelah butuh waktu 1 tahun 2 tahun dia telepon saya masuk Islam. Masya Allah. Bahkan ada 2 orang ya hanya membaca blog saya itu di ediprayitno.wordpress.com itu ya. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada Facebook ya, lewat bikin blog dan sebagainya. Dari membaca itu aja ada 2 orang dari luar pulau yang inbox saya masuk Islam. Kemudian sekarang apalagi dunia ini sekarang di ada YouTube yang luar biasa. Kita umat Islam juga harus memakai media ini untuk berdakwah. Kalau dulu zamannya dakwah harus lewat tulisan, sekarang orang baca tuh males. Itulah sebabnya banyak orang sekarang itu kan senangnya melihat, mendengar. Nah, sekarang media YouTube ini sangat luar biasa. Bisa kita gunakan untuk dakwah. Jadi kita di YPM Tauhid ini juga mempunyai channel yaitu Geraham Mu'alaf dan juga channel-channel rekan-rekan ya, karena semua cabang-cabang itu hampir semua juga punya channel. Tapi intinya juga satu, untuk pembentukan akidah, menguatkan akidah Islam ya. Dan juga dialog-dialog Islam dan Kristen. Itu dilakukan oleh YPM Tauhid. Baik. Ada yang masih mau disampaikan? Baik. Ya, pesan terakhir kepada rekan-rekan semua yang ingin mendukung pembangunan di kami saat ini, membangun pondok pesantren dan juga membebaskan lahan yang belum terbeli, bisa menyalurkan harta Anda melalui channel Geraham Mu'alaf. Ada di deskripsi ya, nomor rekeningnya ya. Kalau di YouTube saya lewat aku bisa, kemudian bisa kirim rekening ke 111888991 di Bank Syariah Islam atas nama YPM Tauhid Jawa Timur. Kalau ingin menyumbang lewat YPM Tauhid Pusat juga ada di deskripsi di Geraham Mu'alaf dan juga di channel-channel yang lain. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Edi atas ceritanya yang mengasyikkan. Baik pemirsa sekalian, demikianlah dialog singkat kami dengan Ustaz Edi Prayitno. Mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi kami sendiri dan mudah-mudahan juga bagi para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.